Jadi aku bersama Abe dan juga Nenes, kita mau eksplor museum yang ada di Kota Tua. Ikutin kita terus. Perjalanan hari ini kita mulai dari berjalan kaki dari asrama menuju halte busway-nya. Nah itu dia guys, halte busway-nya. Pas banget, busway-nya juga udah sampai. Terus kita naik busway nomor 1 dengan tujuan Jakarta Kota. Enak ya hari Minggu kayak gini? Iya, apalagi cuacanya mendukung banget buat jalan. Nah, kita turun di halte Museum Sejarah Jakarta. Kita turun di sini supaya jalannya lebih dekat ke Museum Sejarah Jakarta. Dan ternyata nggak jadi, soalnya museumnya penuh banget. Dan akhirnya kita pergi ke Museum Bank Indonesia. Museum ini buka mulai dari hari Selasa sampai Minggu di jam 8 sampai jam setengah 4. Dan sekarang kita udah di Museum Bank Indonesia. Jadi ikutin kita terus. Let's go! Oh iya, harga tiket masuk ke museum ini juga relatif terjangkau loh. Dan ya kalau kalian udah dompetnya kering-kering gitu masih bisa, soalnya affordable banget harganya. First impression pas masuk ke sini tuh kayak gedungnya megah banget dan bagus. Lanjut, pas masuk kita ketemu loket tiket buat nukerin tiket kita, dan sisanya biar Nenes aja yang jelasin. Jadi kalau kita masuk Bank Indonesia dan kita punya kartu pelajar, kita bisa dapat tiket gratis. Nah ini kita mau nukerin dulu tiketnya dengan cara ngasih tunjuk kartu pelajar kita. Oke, sekarang kita udah dapat tiketnya dan kita mau masuk. By the way, di sini nggak boleh bawa barang masuk, jadi kita bakal dikasih tas penggantinya dan tas asli kita bakal ditaruh di kayak lokernya gitu. Makanya kita dapat kunci lokernya. Jadi kita cuma bawa barang-barang penting doang deh. Oke, pas masuk lagi tuh tiketnya harus ditukar dulu, dirobek kayak gitu. Itu tandanya kita udah bisa masuk. Nah oke, kita langsung disambut sama foto-foto Museum Bank Indonesia waktu masih beroperasi jadi bank di zaman dulu. Oke, kalau di breakdown, perjalanan ekonomi Indonesia tuh seru banget. Penuh cerita dari zaman kerajaan sampai era modern sekarang. Contohnya di zaman kerajaan Nusantara, Indonesia tuh kaya banget sama rempah-rempah. Kayak pala, cengkeh, dan juga lada. Makanya pedagang dari Tiongkok, India, sampai Eropa datang buat berdagang. Kayak bahkan sampai ngerebut jalur rempah. Nah, rempah-rempah ini kayak emas di mata mereka. Contohnya di Museum Bank Indonesia ini kita bisa lihat mata uang logam dari zaman kerajaan yang dipakai buat perdagangan internasional. Nah, lanjut ke penjajahan Belanda. Belanda bikin VOC buat monopoli perdagangan. Mereka maksa rakyat kita lewat sistem tanam paksa. Dan juga petani dipaksa nanam produk kayak kopi dan tebu buat dikirim ke Eropa. Sementara mereka cuma dapat sedikit imbalan. Nah, di museum ini juga ada koleksi uang golden dari masa VOC yang jadi alat ukur utama waktu itu. Nah, di Museum Bank Indonesia, kalian gak cuma lihat perjalanan ekonomi, tapi juga evolusi logo Bank Indonesia dari zaman awal yang simpel banget, sampai sekarang yang terkenal dengan desain modern biru kasar. Dari zaman penjajahan Belanda, kita masuk ke fase kemerdekaan. Setelah merdeka, ekonomi Indonesia sempat kacau, tapi akhirnya Bank Indonesia berdiri tahun 1953 sebagai bank sentral. Rupiah pertama diterbitkan sebagai simbol kedaulatan ekonomi kita. Kalau main ke museum, kalian bisa lihat uang kertas pertama Indonesia. Keren banget karena penuh sejarah perjuangan. Di Orde Baru, zaman Soeharto, pembangunan ekonomi maju pesat. Banyak infrastruktur kayak jalan tol, pabrik, dan proyek besar lainnya. Tapi utang luar negeri makin numpuk dan akhirnya ada krisis ekonomi Asia tahun 1997. Rupiah anjlok, inflasi naik, dan ekonomi kacau. Bank Indonesia waktu itu kerja keras banget buat stabilin ekonomi. Di museum, kita bisa lihat koleksi uang Orde Baru termasuk yang keluar setelah krisis. Nah, ruangan ini cocok banget buat bikin kalian jadi miliarder sebentar. Tapi harus balik ke realita guys. Ini foto-foto Presiden Bank Indonesia waktu itu. Habis itu ada ruangan meetingnya, dan ini adalah arsitektur bangunan Museum Bank Indonesia. Terus kita lanjut ke Museum Sejarah. Tapi sebelum kita masuk ke museum sejarahnya, kita mau isi tenaga dulu. Jadi kita mampir buat makan. Oke, gue pesen ketoprak dan Nenes pesen nasi goreng. Buat minuman kita sama-sama pesen es teh manis soalnya cuacanya lagi panas banget. Nah, pas udah selesai makan kita mau lanjut jalan ke Museum Sejarah. Nah, di Museum Sejarah kali ini tuh harga tiket masuknya cuma 5.000. Kalian udah bisa
belajar banyak dari museum. Sering disebut juga sebagai Museum Fathahillah, bangunan ini merupakan Balai Kota Batavia Stadhuis pada masa kolonial Belanda. Karena dulu gedung ini adalah Balai Kota Batavia, jadi dulu tuh tempat ini tuh pusat pemerintahan, tempat sidang, bahkan ada penjara buatannya juga. Gila, kebayang gak sih seremnya gimana? Oke, begitu masuk kan vibes-nya langsung beda. Kalian tuh kayak dibawa ke masa lalu, apalagi ada banyak banget koleksi keren di sini. Nih, gua kasih highlight yang gak boleh dilewatin. Yang pertama, lukisan tak terselesaikan. Di salah satu ruangan ada lukisan misterius yang gak pernah selesai sejak zaman kolonial. Lukisan ini ngegambarin salah satu tokoh penting Jakarta, tapi nggak jelas kenapa tiba-tiba pengerjaannya dihentiin. Ya serem-serem bikin penasaran gitu sih. Di museum ini lengkap banget, mulai dari artefak prasejarah kayak koleksi di zaman prasejarah sampai kerajaan besar kayak Pajajaran, Majapahit, dan juga Tarumanegara. Terus juga museum ini nggak cuma nyimpen benda-benda sejarah kan, tapi juga ngingetin kita tentang pentingnya Jakarta sebagai pusat peradaban. Selain itu, seni di sini terasa banget kayak mulai dari arsitektur megah ala kolonial, ukiran detail di furnitur kuno, sampai tata letak koleksi yang dramatis. Pokoknya setiap sudutnya punya cerita dan pastinya instagramable banget. Nah, pokoknya buat kalian yang mau kesini, datang pagi aja biar puas eksplornya. Pakai sepatu nyaman dan jangan lupa bawa kamera buat foto-foto. Kalau sempet, ikutan tur panduan biar lebih ngerti sejarahnya tuh kayak gimana. Itu aja dari kita berdua. See you on the next trip. Bye. Bye.